balik. Nah, sekarang ini ya, untuk manis yang ada di rumah, kita kedatangan suami setia yang tak pernah mengkhianati sang istri tercinta. Ini dia Ustadz Reza Muhammad. Salam, Pak Haji. Ngunyah, masih ngunyah ya mulutnya. Tadi Ruben bawain es podong. Iya. Nah, bahagianya Ustadz Reza ini karena sang istri tercinta sedang hamil. Ya. Ya, di mana hamil lagi ini berkat metode transfer embrio. Aku punya tayangannya dulu ya, ini dia. Jadi sekarang istri lagi hamil lagi. Ya, insya Allah ini anak ke-5 dan 6. Wow. Ya. 1-2 jarul normal. Tapi karena pengen anak cowok, kita coba bayi tabung. Dasar kami kan nggak ada masalah, semua subur. Begitu transfer. Yang masalah ini Pak Ustadz ya. Iya. Enggak lah. Begitu transfer, kemudian sel telur sama spermanya dikembangkan di luar, itu ada kurang lebih 18 embrio anak. Nah, sampai menunggu hari 5 kita akan ambil lagi tinggal 8 anak gitu. Nah, 8 anak inilah yang saya ambil dikit-dikit. Ternyata 4 anak ini mozaik. Jadi kalau dipaksakan untuk ditanam akan cacat atau keguguran. Oke. Jadi yang tersisa itu adalah 3 setelah penanaman yang pertama, ya sekarang ditambah lagi 2, tinggal lagi 1 nanti perempuan. Nah, sekarang bayi tabung itu ada teknologi namanya PGTA untuk melihat jenis kelamin. Jadi kromosom Y dengan X itu bisa ketahuan mau anak cowok apa cewek. Betul. Jadi kalau mau cowok dipisah, kalau cewek dipisah. Jadi sekarang masih ada telur yang ditabung. Nah, tinggal 1. Tinggal embrionya tinggal 1. Kita nggak mau nabung, Mak. Nggak mau ngapain lu? Gue mau cek. Mau cek aja. Katanya di kehamilan istri sekarang istri harus bed rest untuk beberapa saat. Karena ini bayi tempelan, ya kan? Prosesnya pakai selang transfer, jadi dimasukkan dari selang kecil pelan-pelan sampai nempel di dinding rahimnya. Karena ini bayi tempelan kan, tidak alami, jadi butuh bed rest 2 minggu yang tidak boleh ada kegiatan yang memberatkan dia. Paling dari tidur, kamar mandi, tidur, kamar mandi, tidur. Harusnya hari ini hadir. Cuman belum nyampe 2 minggu, jadi nggak boleh dia hadir. Jadi tunggu sampai kuat dulu baru nanti hadir. Oke. Nah, justru se-excited apa sih Pak Ustadz nih menyambut bayi atau anak yang ke-5 dan ke-6? Pertama, tujuan saya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya anak. Dalam satu hadis Rahul Abu Daud nomor 2050, tazawwajul wadudal waludu fa inna makatsirum bikumul umam. Nikahilah perempuan yang gampang melahirkan, nikahilah perempuan yang gampang memberikan banyak anak, sebab Rasulullah suka dengan umatnya yang banyak. Konteks banyak anak di sini adalah bagian daripada sunnah yang saya inginkan. Yang kedua adalah idza matal insan qata'a amaluhu. Setiap orang yang meninggal itu tidak membawa apa-apa illa min thalathah, kecuali 3 perkara. Salah satunya wa waladin salih yad'u lahu, anak-anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Semakin banyak anak kita didik akan menjadi investasi akhirat. Itu kenapa banyaknya anak akan menolong kami nanti di akhirat untuk kita didik menjadi orang yang taat. Oke, aku ada artikel lagi buat Pak Ustadz ya. Apa artikelnya? Silakan. Sebut istri bukan pembantu, Ustadz Reza Muhammad rela jalani pekerjaan rumah tangga. Nah, iya. Ikut bebenah tuh di rumah. Berisik lah orang istri dia lah. Saya tipe kalau suami yang meratukan istri. Jadi komitmen ketika menikah, pasangan hidup itu adalah partner dan support system. Jadi dia adalah teman bermain, teman segala-galanya, dan tidak disebutkan dalam ayat atau hadis sedikit pun tentang
istri itu harus mencuci, memasak, nyetrika, ngepel dan lain sebagainya. Tetapi seorang istri itu tugasnya adalah fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Salah satu yang paling besar adalah mendidik anak-anaknya. Nah, ketika itu menjadi tanggung jawab saya, ketika tidak bisa membayar ART, siapa yang ngepel, masak, nyuci semuanya ya saya. Sekalian olahraga ya. Iya, semua saya kerjakan dengan tulus dan ikhlas. Dan salah satu yang tidak pernah dirasakan oleh para suami, istri itu bahagia kalau suaminya turun tangan mengerjakan pekerjaan yang ringan di dalam rumah tangga. Jadi itu yang Pak Ustadz lakukan untuk supaya istri happy terus. Iya, alhamdulillah. Walaupun misalnya rumahnya 3.000 meter dipel sendiri ya. Iya. Kalau Pak butuh Berta. bantuan saya mau. Sekarang kita reka adegan yuk. Ceritanya Ustadz Riza ini lagi jemur pakaian di depan rumah. Wendy dan Ayu jadi pasangan suami istri tetangga Ustadz Riza. Ayu lagi benerin pintu rumahnya yang rusak. Yang jadi pintu rumahnya adalah Igun. Ayu, Ada pintu. itu beda lagi. Ayu iri sama istrinya Ustadz karena suaminya mau bantuin pekerjaan rumah. Gak kayak Wendy yang pekerjaannya mainan buaya peliharaannya terus di depan. Serem amat peliharaannya. Yang jadi pintu tadi siapa? Igun. Jangan cari jendela. Iya. Enggak, dia kan pintu, dia takut dijadiin jendela katanya gitu. Ayu minta tolong Wendy buat benerin pintu rumahnya. Wendy nggak mau bantuin Ayu karena Ayu kesal. Ayu kesal. Karena Ayu kesal membongkar pintunya dan lempar keluar rumah. Dan Wendy nggak tahan untuk buang air kecil di depan pintu. Bikin sendiri tuh. Jangan dong. Kamera roll. Mana pintunya? Saya ngapain nih? Oh, saya jemur. Oh, ngeliat tetangga ceritanya. Sini. Oh, Masya Allah. Kita sini. Pak Ustadz, emang kalau kita jadi pintu gini hukumnya boleh Pak Ustadz? Boleh lah, lu repot ah. Pak Ustadz aja olahraga. Selama jenengin orang boleh. Pak Ustadz kata dia kalau dia udah haji emang boleh berenang kata dia. Boleh. Kata siapa lu? Haji nggak boleh berenang. Ya kan kalau berenang bajunya seksi Pak Ustadz. Ya, jangan seksi lah. Emang lu pakai baju seksi apa? Salah aja pintu gue. Kamera roll action. Saya yang pakai baju Shanghai. Ayo beneran beresin. Ini saya lagi rusak Pak. Ya udah Capek nih. banget bang benerin pintu mulu lagian punya duit gak gablok apa kita beli pintu? Duit dari mana sih? Ya makanya lu Lo kerja. nyopet, ngapain kek? Capek banget gue rusak begini. Gue dong yang marah. Ini Ya gue kan dirusakin. Oh, iya. Capek banget ah udah pintu lu bawel banget. Damkar. Bang, kalau abang nggak mau benerin pintu, saya mendingan ke rumah Pak Ustadz aja. Oh, jadi minta benerin. Saya jadi pintu di rumah Pak Ustadz. Pilih. Mak lu udah haji. Ayu bilang seperti rumah sebelah yang selalu harmonis. Bang, orang kayak di rumah sebelah no Pak Ustadz sering banget bantu. Pengen harmonis rumah tangga? Iya, lu mesti bantuin dong kerjaan bini. Jangan gue yang benerin ginian. Gue yang kerja tiap hari. Lu berangkat, gue nggak tahu kemana tuh. Jam 1 pagi pulang jam 4 pagi. Makanya Bu, stop jadi biduan. Lu siapa suruh nggak pernah mau nganterin gue? Nah lihat no, dia mau ngejemur, nyuci, nyetrika. Ini gini, nggak usah Ustadz. ribut. Ini Pak Ustadz. Suami Ini nih. istri itu. Abi. Ada yang memanggil saya rasanya. Itu pintu. Oh, ini pintu bisa bicara. Tadi aku nih dirusak. Aku dirusak sama keluarga itu nggak mau dibenerin. Ya, Apakah harus? Ewel pintunya Pak Denganmu? Ustadz. rasanya saya perlu membenarkan dia dulu. Dari hatinya dulu yang saya benarkan. Gini. Suami istri itu harus sadar. Al-Baqarah 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Apa fungsi pakaian? Saling melindungi, saling memberikan keberkahan. Pak Ustadz, maaf Ya. Pak Ustadz. Pintu saya kok bisa masuk ke dalam rumah Pak Ustadz? Itu dia. Dan akhirnya Wendy pun mencoba mendobrak pintu rumah itu untuk bisa masuk. Bu,
Pintu kita Kenapa? belok. Iya tuh, ke kanan, belok ke Kan kanan. gue udah bilang emang tuh pintu nggak bisa lurus, menceng mulu, gue bingung. Pak Ustadz, Ya. kalau punya pintu suka pintu saya kalau tengah malam suka gangguin satpam, Pak Ustadz. Silakan kalian tetap di obrolan manis. Yeay. Udah nggak sabar mau joget bareng kita? Jogetin Say sekarang hadir lebih awal. Dengan perang joget massal yang lebih rame dan lebih hot. Masih dengan banyak hadiah menarik serta hadiah uang total puluhan juta rupiah yang menanti kamu. Mulai 23 Juni, Jogetin Say hadir lebih awal. Setiap Senin sampai Jumat live mulai jam 8 malam di Trans TV. Jogetin Say pastinya live jam 8 malam hanya di Trans TV. Jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Terima kasih buat semua bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak ya. Sukses terus, happy weekend. Salam buat keluarga pastinya. Sampai ketemu lagi di hari Senin. Bye.